Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkiatul Septia Maufiroh, Ekonomi Syariah 7B, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro Nganjuk. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal bisnis susu kedelai disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah studi kelayakan bisnis dosen pengampu Bapak Dr. Juni Iswanto SEMM. Selanjutnya ringkasan eksekutif. Usaha ini merupakan bisnis yang tidak perlu memakan waktu yang cukup banyak. Di zaman ini banyak sekali peluang untuk mendirikan usaha baik individu maupun franchise. Apabila usaha ini sangat cukup mudah untuk dilakukan oleh calon pebisnis yang ingin memulai usahanya. Hal ini dapat dilihat dari beragam jenis minuman yang tercipta akhir-akhir ini dan dengan harga yang bervariasi mulai murah sampai yang mahal. Susu kedelai ini sangat baik untuk kesehatan dan menjadi minuman yang cukup populer untuk kalangan vegetarian. Minuman ini sangat baik untuk kesehatan, banyak kalangan yang menyukai minuman ini mulai dari anak-anak hingga dewasa. Susu kedelai ini memiliki keuntungan jika mengkonsumsinya, yaitu dapat digunakan untuk pengganti susu sapi. Susu kedelai ini mengandung sumber protein yang baik untuk tubuh dan juga memiliki kandungan pangan yang tinggi untuk membantu pembentukan tulang. Dengan adanya manfaat tersebut, tentu mengkonsumsi susu kedelai sama baiknya dengan mengkonsumsi susu sapi. Berdasarkan uraian di atas, pemilik usaha tertarik untuk membuka usahanya yaitu susu kedelai yang menyegarkan. Usaha ini dilakukan di pasar tradisional terbilang laku habis terjual. Selanjutnya, bab pertama pendahuluan, latar belakang. Susu kedelai merupakan salah satu hasil olahan dari bahan baku kedelai yang memiliki kandungan protein susunan asam amino yang mirip dengan kandungan protein pada susu sapi. Untuk menghasilkan susu kedelai dengan rasa yang enak, maka bisa menggunakan air sumur. Agar bisa menghasilkan susu kedelai yang berkualitas, maka gunakan bahan baku kedelai dengan kualitas yang baik. Manfaat yang terkandung pada susu kedelai ini juga dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah. Peluang dari susu kedelai ini sangat menggiurkan, bisa dijalankan dan sangat mudah dipelajari. Tujuan dalam pembuatan laporan studi kelayakan ini dari susu kedelai adalah membuat keputusan penerima atau menolak usulan suatu usaha bisnis yang akan didirikan. Namun demikian, tujuan khususnya yaitu membuat perencanaan, meminimalisir risiko, memudahkan pengendalian dan pengawasan. Kunci kesuksesan terbentuk usaha susu kedelai yaitu pada harga yang cukup ekonomis, produk halal dan higienis, pelayanan baik, dan tempat yang sangat strategis. Selanjutnya yaitu bab 2, analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength yaitu kekuatan usaha kedelai ini adalah kualitas kedelai yang baik, tidak menggunakan bahan pengawet, menggunakan pewarna makanan yang baik, proses produksi yang higienis, dan produk yang terjamin dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, weakness, yaitu kelemahan dari bisnis usaha ini adalah waktu simpan yang tidak lama karena tanpa pengawet berbahaya serta penyimpanan yang buruk akan mempengaruhi kesegaran dari susu kedelai ini. Selanjutnya, opportunity,
yaitu masyarakat menginginkan susu kedelai dengan harga yang terjangkau dengan banyak manfaat di dalamnya. Kualitas dari bahan baku kedelai yang baik. Selanjutnya yaitu third, banyak persaingan pasar yang bermunculan dengan harga yang murah. Harga bahan yang tidak naik, yang tiba-tiba naik. Selanjutnya yaitu tidak menentunya minat pembeli. Bab ketiga yaitu aspek sumber daya manusia. Pertama, kemampuan pemilik. Sebelum mendirikan usaha ini, pemilik usaha telah berjualan tahu sejak bertahun-tahun lalu. Ia mendirikan usaha ini karena pada saat itu kedelai lagi murah dan ia memiliki beberapa stok kedelai yang banyak. Muncullah ide berjualan susu kedelai karena sang anak setiap harinya meminta dibuatkan susu kedelai dan akhirnya iseng berjualan susu kedelai di pasar dan laku terjual. Kedua, jumlah tenaga kerja dan gaji. Pemilik usaha belum memikirkan untuk mengembangkan usahanya lebih besar dan merekrut karyawan, sebab ia masih bisa melakukan pekerjaan ini tanpa bantuan tenaga kerja lainnya. Selanjutnya yaitu bab 4, produksi atau operasional. Yang pertama yaitu lokasi usaha. Lokasi usaha ini dilakukan di pasar tradisional. Lokasi ini terbilang sangat efisien karena banyak berlalu lalang orang membeli kebutuhan dapur dan banyak penjual sayur yang membeli lalu menjualnya kembali pada pelanggannya. Yang kedua yaitu proses produksi atau operasional. Yang pertama, rendam kedelai dengan menggunakan air hangat hingga semalaman. Setelah kacang kedelai mekar, cuci bersih dan buang kulit arinya. Yang kedua, blender menggunakan air hingga benar-benar halus lalu saring. Yang ketiga, rebus menggunakan api sedang ditambah dengan gula dan daun pandan. Aduk terus hingga mendidih. Jaga selalu supaya tidak meluap. Yang keempat, setelah dingin, saring menggunakan kain katun bersih. Sajikan secara hangat atau dingin sesuai dengan keinginan. Yang kelima, jika ingin memberikan rasa dan warna, bisa ditambahkan pewarna makanan. Yang ketiga yaitu kualitas produk. Kualitas produk merupakan hasil pilihan untuk mendapatkan hasil yang terbaik, karena kepuasan pelanggan bagi kami itu paling utama. Apabila ada kritik mengenai produk, pelanggan dapat memberitahu kami. Bagi kami, kualitas harga juga penting untuk dapat menyesuaikan dengan kualitas sasaran konsumen seperti pelajar atau mahasiswa, ibu rumah tangga maupun pekerja. Yang keempat, menggunakan teknologi. Sebenarnya sudah tersedia mesin pembuat susu kedelai otomatis, tapi pemilik belum sempat membeli karena sekarang harga kedelai yang terus naik dan barunya usaha yang dilakonin. Nanti jika minat pembeli bertambah, pemilik pasti akan membeli alat tersebut. Bab 5 yaitu pemasaran. Dari segi segmentasi pasar, yaitu geografi, letak penjualan yang sangat strategis, barang yang dijual yaitu susu kedelai dengan varian original pandan dan stroberi. Selanjutnya demografi, yaitu produk ini dapat dibeli semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, baik anak-anak, remaja sampai dewasa atau orang tua. Produk ini bisa dibeli juga oleh kalangan yang alergi susu sapi. Income segmentasi, yaitu penjualan masih dari mulut ke mulut atau dari testimoni para pembeli. Selanjutnya promosi, yaitu setiap pembeli lebih dari 10 akan diberi potongan harga yaitu 1.000. Selanjutnya targeting, target market bisnis usaha ini adalah semua status kalangan masyarakat.
Positioning, yaitu minuman ini tersedia dalam 3 varian rasa yang sangat diminati oleh masyarakat dan bisa juga diminum saat masih hangat maupun sudah dingin. Estimasi potensi pasar, yaitu dengan rumus H sama dengan N kali H kali P. Dengan H total peminat pasar, N jumlah pembeli, H jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun, dan P adalah harga rata-rata setahun. Selanjutnya proyeksi penjualan. Untuk usaha ini ditargetkan peningkatan penjualan setiap tahunnya dan bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu bauran pasar. Produk usaha ini akan menjual susu kedelai dengan berbagai varian rasa. Kami akan menjual dengan harga yang terjangkau dari Rp2.000 sampai Rp5.000. Untuk tempat usaha ini dilakukan di pasar tradisional dan promosi yang digunakan adalah melakukan penawaran langsung kepada pembeli. Selanjutnya bab 6, yaitu biaya bahan baku dan lainnya. Seperti yang ada di gambar, yaitu bahan baku utama Rp50.000, bahan pelengkap, peralatan atau packaging. Selanjutnya penentuan harga, HPP, biaya bahan baku dibagi kualitas produksi. Harga jual sama dengan HPP ditambah estimasi keuntungan yang ingin didapatkan. Selanjutnya penentuan laba, yaitu laba sama dengan hasil produksi dikali harga jual dikurangi modal. Selanjutnya modal kerja awal, bisa dilihat pada tabel. Selanjutnya bab 6, kesimpulan. Demikian proposal usaha susu kedelai yang menggunakan analisa SWOT. Kami melihat peluang yang bagus dari usaha yang akan kami lakukan dengan melihat target pasar yang memiliki minat tinggi pada susu kedelai. Harapan kami untuk produk susu kedelai adalah supaya produk ini bisa lebih berkembang dan maju. Di samping itu, kami mengharapkan supaya ini tidak berkurang karena produk ini sangat bagus dan bermanfaat bagi para konsumennya. Tanpa mereka, rasa dengan mengkonsumsinya susu kedelai, selain mereka memanjakan lidah, mereka juga menginvestasikan pada kesehatan mereka. Sekian presentasi proposal bisnis, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum.